menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang ada di dalam tubuh Bank DKI itu sendiri, teman-teman. Sehingga ada bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh individu-individu atas perbuatannya, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Karena kalau kita biarkan hal ini terus terjadi di bangsa ini, maka saya yakin dan percaya bahwa tindakan-tindakan tersebut, tindakan-tindakan untuk bagaimana memperkaya diri sendiri adalah bagian daripada upaya bangsa untuk bagaimana mengamputasi 7 generasi yang ada di dalam bangsa ini, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga kedatangan kami di depan Bank DKI Jakarta untuk bagaimana menyampaikan secara tegas agar Direktur Bank DKI harus bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatan pencucian anggaran yang dialokasikan untuk bagaimana mensukseskan agenda Formula E yang dilaksanakan beberapa dekade lalu, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Penggunaan anggaran tersebut telah menghabiskan APBD DKI. Namun apa, teman-teman? Imbas balik dari hal tersebut sampai hari ini kami belum temukan tersebut. Sehingga ada 1000 macam pertanyaan yang harus kita pertanyakan untuk bagaimana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan Direktur Bank DKI itu sendiri dan pimpinan Gubernur DKI Pakanda kita Anies Baswedan untuk bagaimana mempertanggungjawabkan semua bentuk perbuatannya di depan hukum tepat. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Mungkin itu saja bagian daripada evaluasi kita terhadap pimpinan Bank DKI Jakarta, dan kita akan melanjutkan perjuangan ini di depan Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPK-RI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sampai hari ini belum mampu diselesaikan oleh lembaga-lembaga terkait, teman-teman. Tapi pula kami berikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abang-abang kita kepolisian yang sampai saat ini masih komitmen dan konsisten dalam mengawal setiap gerakan yang dilakukan oleh anak bangsa dari pasca reformasi sampai setelah terjadi reformasi hingga sampai pada saat ini, teman-teman. Oke, begini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sampai hari ini kita masih merayakan. Kawan-kawan, saya mau ingin kita sama-sama nyanyikan lagu 17 Agustus. Bagaimana untuk sebagai simbol kemerdekaan Indonesia kita rayakan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, gedung yang dimana yang koran katanya berlebar merah putih tersebut, kawan-kawan. 17 Agustus tahun 45, semuanya, kawan-kawan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan kita. Sekali lagi, kawan-kawan, kita nyanyikan Garuda Pancasila, kawan-kawan. Garuda Pancasila, siapa yang mendukungmu? Patriot proklamasi, siapa berkorban untukmu? Pancasila dasarnya apa? Rakyat adil makmur yang mana? Pribadi bangsaku. Maju kagak, maju kagak, maju. Mundur, iya mundur. Kawan-kawanku, hari ini tepat pada bulan Agustus, tepat pada tanggal 11 Agustus, kita baru saja melewati pada tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kawan-kawan. Tepat 77 tahun, kawan-kawan. Tepat 77 tahun, kawan-kawan.
Boleh saja usia negara Indonesia sudah tua, sudah 77 tahun kawan-kawan. Tetapi persoalan korupsi di bangsa Indonesia masih terus merajalela kawan-kawan. Yang harus kawan-kawan ketahui, bagaimana membersihkan persoalan korupsi di seluruh pelosok Indonesia. Akan tetapi masih saja ada korupsi di ibu kota negara, yaitu apa kawan-kawan? Di DKI Jakarta tersebut kawan-kawan. Apakah itu masih dikatakan merdeka kawan-kawan? Apakah itu masih dikatakan merdeka kawan-kawan? Boleh saja kita merdeka dengan usia negara Indonesia, tetapi untuk persoalan apa kawan-kawan? Persoalan Pancasila yang dimana tertera dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum kita rasakan sepenuhnya. Lembaga KPK ini adalah lembaga harapan Indonesia, yang dimana dengan hadirnya lembaga ini untuk menyelesaikan persoalan korupsi di bangsa Indonesia. Akan tetapi hari ini kita lihat kawan-kawan, dengan berdirinya lembaga ini, mereka berpacu kepada siapa yang kuat, siapa yang memiliki kekuasaan kawan-kawan. Hari ini terbukti lembaga KPK persoalan yang tidak mampu diangkat dan diatasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu kita sebut saja apa teman-teman? Korupsi teman-teman. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Korupsi adalah bagian daripada upaya paksa mengamputasi 7 generasi yang ada di bangsa ini teman-teman. Sehingga apa teman-teman? Sehingga sampai detik ini, pada bulan kemerdekaan ini, Indonesia masih saja memelihara rakyat miskin bekerja terlantar teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena persoalan-persoalan korupsi tidak mampu diatasi oleh lembaga-lembaga terkait teman-teman. KPK lahir pasca reformasi. Amanat yang diwariskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu apa teman-teman? Pada tuntutan reformasi kemarin itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi. Lantas kenapa sampai saat ini penyidik KPK yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat pembangunan Formula E tidak mampu diselesaikan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi? Percuma jika kami sebagai generasi bangsa yang selalu belajar dan membaca buku sampul yang dituliskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu memahami dan membasmi. Lantas di 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang dipahami dan apa yang dibasmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Saya selalu yakin dan percaya bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lahir dari institusi kepolisian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Namun apa teman-teman? Sampai pada bulan kemerdekaan ini, pimpinan KPK pun tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang ada di DKI Jakarta. Baru di DKI Jakarta teman-teman, baru di DKI Jakarta, oleh undang-undang tidak mampu lagi menjalankan fungsi dan perannya. Oke teman-teman, sebagai umat muslim yang baik, maka kita sampai hari ini teman-teman, mereka adalah cerminan yang baik bagi setiap generasi, dan hal tersebut perlu kita tanamkan agar apa teman-teman? Agar di kemudian hari nanti ketika teman-teman diberikan amanat untuk menjalankan tanggung jawabnya, maka saya meminta kepada teman-teman, ketika sudah menjalankan sumpahnya, maka
jalankanlah tanggung jawabnya dengan sebaik-baik mungkin, teman-teman. Pesan Bung Karno apa, teman-teman? Perjuangannya mudah karena melawan bangsa asing. Perjuangan kalian yang dimaksud dengan karya kita yaitu melawan bangsa kita sendiri, teman-teman. Kita harus melawan bangsa kita sendiri, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Telankan fungsinya sebagai pimpinan negara, sehingga kedatangan kami yang tergabung dalam Satgas Pemburu Anti Korupsi memberikan teguran yang tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar setidak-tidaknya dalam 1 kali 24 jam persoalan penetapan tersangka pada saat penyelenggaraan Formula E sudah harus mampu ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena apa, teman-teman? Karena Komisi Pemberantasan Korupsi punya tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, teman-teman. Ini adalah tindak pidana khusus. Saya yakin kalau tindak pidana umum, abang-abang kepolisian urut mahasiswa, teman-teman. Urutani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari esok adalah milik kita. Ayo, teman-teman, terus nyanyikan lagu itu sebagai simbol kemenangan kita, bahwa sampai pada detik ini di dalam bulan kemerdekaan ini, pada tahun yang ke-77, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang ada di DKI Jakarta, yang ada di Jakarta, teman-teman, bukan yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman harus tanamkan ini dalam kepala teman-teman. Bayangkan saja jika persoalan korupsi yang ada di DKI Jakarta tidak mampu diselesaikan